Saudara Dirot, sebelum dilanjutkan, teman-teman bertanya nih, ID itu apa artinya? Kalau food kita tahu ID itu apa? Indonesia, Pak. Hah? Indonesia. Indonesia. Oh. Jadi ID itu Indonesia. Karena setahu saya kalau di mana-mana INA atau IND. Ini ID. IND ke India. Hai Sob, bagaimana kabar? Proses pembentukan holding BUMN klaster pangan telah selesai dilaksanakan dan ditandai dengan penandatanganan akte inbreak pada tanggal 7 Januari di tahun 2022 ini. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir resmi meluncurkan holding BUMN klaster pangan dengan mengusung nama ID Food. ID Food difokuskan dalam tugas pokok perusahaan distribusi logistik. Sebenarnya mirip Bulog ya Sob ya. Weleh-weleh. Bro Erick memang belakangan ini hobi banget membikin holding di BUMN. Tujuannya sih untuk penguatan lini usaha, efisien, dan bla 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 lainnya. Namun sayang, kadang Bro Erick lupa bahwa induk usaha yang dibentuk ini seringkali tumpang tindih dan saling mengiris baik di dalam BUMN itu sendiri maupun dengan kementerian lainnya. Seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahkan dengan Kementerian Perdagangan. Holding BUMN klaster pangan tersebut terdiri dari 1. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI. Kemudian yang kedua, PT Sanghyang Seri atau PT SHI. Yang ketiga, PT Perikanan Indonesia. Keempat, PT Berdikari. Kelima, PT Garam, dan PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI sebagai induk holding BUMN klaster pangan. Ayo kita saksikan dalam video setelah ini, makhluk apa sih sebenarnya ID Food ini? Ikuti penjelasan bos ID Food yang memaparkan kelahiran dan target ID Food dengan tuntas ya Sob, yang dilakukan dan dipresentasikan pada waktu rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi 4 DPR RI ini. Izin kami menyampaikan materi ketersediaan pangan holding BUMN pangan atau sekarang disebut ID Food. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati, pemerintah melalui Kementerian BUMN berupaya menjawab tantangan industri pangan global dan nasional melalui pembentukan holding BUMN pangan. Saudara Dirot, sebelum dilanjutkan, teman-teman bertanya nih, ID itu apa artinya? Kalau food kita tahu ID itu apa? Indonesia, Pak. Hah? Indonesia. Indonesia. Oh. Jadi ID itu Indonesia. Karena setahu saya kalau di mana-mana INA atau IND. Ini ID. IND ke India. India. Biasanya INA. Ya, lanjutkan. Izin meneruskan pimpinan. Hal tersebut juga selaras dengan 5 fokus prioritas Kementerian BUMN. Tujuan pembentukan holding pangan adalah untuk mendukung ketahanan pangan, inklusivitas bagi petani, peternak, dan nelayan, serta yang berikutnya adalah menjadikan perusahaan pangan berkelas dunia. Alhamdulillah saat ini RNI telah sah menjadi induk holding BUMN pangan dengan terbitnya PP nomor 118 tahun 2021 yang diresmikan dengan penandatanganan Akta Inbreak pada hari Jumat 7 Januari 2022. Izin kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 4 atas dukungannya selama ini, sehingga proses pembentukan holding BUMN pangan
dapat selesai dengan lancar meskipun banyak tahapan yang harus dilalui bersama 10 kementerian dan lembaga. Dengan terbitnya PP dan Akta Inbank tersebut, PT RNI memiliki tambahan 5 anak perusahaan ex-BUMN, DKI, Perindo, PPI, dan Garam. Selanjutnya, kami rebranding holding pangan seperti yang dapat kita lihat di layar. Dengan bergabungnya 5 perusahaan tersebut, maka ID Food saat ini 16 anak perusahaan dengan berbagai macam bidang industri, yaitu industri gula, pertanian, perikanan, peternakan, garam, sawit, manufaktur, serta perdagangan dan logistik. Kedepan, pimpinan izin kami laporkan, kita juga akan melakukan refocusing bisnis. Jadi mana yang tidak terkait dengan pangan akan kita mulai. Selanjutnya, ini adalah data persediaan ID Food. Sudah coba kembali lagi ke belakang. Tadi Pak Budi nanya saya bahwa di pusat itu Raja Wali Keramat, Raja Wali Tanjung Sari Engineering itu apa? Kenapa engineering? Engineering. Iya, ini ada pabrik karung Pak di Jawa Timur, kemudian jadi ini yang kami izin akan sampaikan mungkin di berikutnya, bahwa nanti perusahaan-perusahaan yang memang tidak terkait langsung dengan pangan seperti Mitra Ogan, kemudian Laras, Citra Mas, dan Mitra Kerinci, begitu, itu nanti akan kita sederhanakan. Demikian Ketua. Oh iya, terima kasih. Maaf Pak Dirut. Baik. Maksudnya disederhanakan apa Pak? Ini kami tadi pertanyaan karena jujur saja Pak ya, ini penamaan ini kok saya nggak tahu, ini kajiannya apa saya nggak ngerti. Ini BUMN maaf Pak ya, ID Food Quality for Everyone. Ya bagi kita sih kita semua ngerti itu maksudnya apa. Tapi untuk orang awam apakah mereka ngerti itu satu. Ini banyak sekali seperti ini, ID Food, Mandiri aplikasinya sekarang tuh Livin. Mau bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya nggak benar juga, Livin. Apa itu Livin? Apostrofi. Ini engineering, Raja Wali Tanjung Sari Engineering. Ini tadi pertanyaan saya, ini perusahaan engineering, bahasa Inggris, jadi bahasa Indonesia atau di Indonesia kan? Atau perusahaan apa? Izin menjelaskan Pak Budi, bahwa perusahaan-perusahaan ini sudah ada sebelum kami masuk setahun terakhir, sehingga penamaan ini memang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau untuk ID Food, kita juga bukan sembarang menampilkan ID Food, tapi di sini juga ada brand architecture-nya, mana yang nanti monolitik, mana yang endorsement, itu sudah dipelajari oleh kita semua sebelum launching. Ini nanti relate dengan produk-produk yang akan kita dan juga akan kita distribusikan ke masyarakat. Demikian Pak penjelasannya. Izin juga menyampaikan Bapak, kalau kita lihat stok di sini masih sangat sedikit, ya. Tapi setelah ini kita melakukan beberapa rencana termasuk inisiatif strategis dari seluruh BUMN pangan yang hadir hari ini. Yang menjadi concern kita terakhir adalah misalnya stok gula. Stok gula kita saat ini 19.794 ton. Produksi kita rata-rata tahun lalu 280.000 ton. Stok kita memang langsung kita distribusikan ke masyarakat, dan kita menunggu berikutnya untuk penyediaan stok 5 bulan ke depan. Berikutnya lagi stok beras juga hanya 925 ton. Jadi RNI dan klaster pangan ini saat ini melakukan stok berdasarkan penjualan. Jadi tidak memiliki buffer stok yang masif untuk didistribusikan. Kemudian berikutnya lagi benih jagung. Kalau benih jagung ini juga kita sudah mulai dengan program makmur, nanti akan disampaikan di berikutnya. Daging sapi 2.000 ton.
daging ayam 28 ton. Nanti seiring berjalannya perkembangan bisnis bisa disampaikan juga oleh masing-masing dirut yang hadir hari ini. Kemudian untuk ikan seperti tuna, cakalang, tongkol, dan lain-lain ada stok sekitar 432 ton. Kemudian garam ada 203.000 ton, ini ada di Sumeneb. Terakhir adalah minyak goreng jenis kemasan sebanyak 1.100 kiloliter. Khusus untuk minyak goreng, kami sedang berkoordinasi dengan PTPN 3 untuk 1/4 dari produksi PTPN disalurkan melalui ID Food. Selanjutnya ada Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 4 dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. ID Food melakukan sinergi antar BUMN Dalam program ini, kolaborasi antara ID Food, PTPN 3, Perhutani, Pupuk Indonesia, Bank BRI, Jasindo, dan Askrindo, di mana masing-masing pihak berperan sesuai dengan fokus bisnis dan kapasitasnya. Saya diminta untuk memimpin Project Management Office ini di antara beberapa BUMN terkait. Di antara peran yang sudah dipetakan dan diimplementasikan yaitu penyedia agro input, mulai dari lahan, benih, dan pupuk berkualitas, termasuk CPCL. Selanjutnya pendampingan budidaya, penyediaan teknologi pertanian, pendanaan dari BRI melalui KUR, asuransi, baik asuransi gagal panen maupun asuransi gagal bayar, dan yang terakhir adalah kepastian penyerapan hasil panen para petani oleh off-taker dari ID Food, PT maupun Perhutani. Alhamdulillah program yang kami mulai tahun 2021 ini, mungkin sebelumnya teman dari PIHC sudah melakukannya dengan jadi ini telah 86.000 hektar, lebih tinggi dari target sebelumnya 83.000 hektar. Dengan keterlibatan petani sebanyak 75.000 petani pada berbagai komoditas seperti tebu, padi, jagung, dan lainnya. Khusus tebu, Pak, memang kami kekurangan BBT, bahan baku tebu, sehingga kita secara masif bekerjasama dengan teman-teman di Perhutani dan PTPN. Tujuan program Makmur adalah meningkatkan produktivitas melalui pendekatan holistik dan komprehensif untuk memakmurkan petani Indonesia. Dari mulai pengelolaan budidaya yang berkelanjutan, pendampingan, digital farming, dan mekanisasi, akses permodalan, perlindungan dari resiko bertani, sampai terakhir yang harus dipastikan adalah penjualan hasil panen. Di sisi hilir, kami dapat sampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 4 bahwa ID Food telah memulai mengembangkan brand produk retail, Rania, dan juga brand-brand lainnya. Kalau di berdikari ada Bibes, kemudian di garam ada Lososa, di semua klaster pangan sudah memiliki brand-brand yang sudah masuk ke beberapa online dan offline stores yang ada di Indonesia. Jadi memang ini agak terlambat pimpinan, tetapi sudah kami mulai dan lakukan, dan berikut adalah outlet-outlet yang sudah kita mulai. Mulai dari modern trade, general trade, e-commerce, beberapa pasokan paket sembako untuk kementerian dan lembaga, juga untuk internal BUMN sendiri dan swasta nasional lainnya. Semoga ke depan bisa berkolaborasi juga dengan koperasi-koperasi yang ada dan juga koperasi-koperasi pesantren. Selain pasar domestik,
ID Food juga telah mulai mengembangkan penjualan pada pasar internasional didukung oleh seluruh klaster pangan. Dari yang sebelumnya hanya konsumsi di dalam negeri, kita sudah go global. Beberapa komoditas yang sudah diekspor seperti ikan, kalau kita detailkan black marlin, ikan layang, kemudian octopus, steam octopus, ke Amerika, Jepang, Thailand, dan Filipina. Untuk beras pun nanti SHS juga bisa jelaskan, sudah mulai mengirim ke Batlah, ke Arab Saudi, produk Sunrise, ini dengan kemasan 5 kilo, kemudian dengan spek tertentu yang diminta oleh customer kita. Kemudian dari PPI juga sudah melakukan ekspor kopi ke Lampung, juga beras premium ke Saudi Arabia. Yang kopi dari Lampung, bukan kopi ke Lampung. Kopi dari Lampung ke Mesir. Mesir. Bukan kopi ke Lampung kan? Bukan, maaf. Kopi dari Lampung ke Mesir. Kemudian berikutnya lagi, kami dari klaster pangan mohon dukungan dari Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 4 agar ID Food dan seluruh membernya dapat berperan lebih besar lagi bagi masyarakat Indonesia. Untuk yang lainnya bisa izin dari dirut terkait. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sobat, jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.